Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang mulia Wakil Ketua dan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Republik Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Saya ingin mengupas tentang makna wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang mulia, saya ingin mendahulukan sebuah filosofi tentang keadilan pemilu. Proses pemilihan umum yang adil dan bebas dari kecurangan merupakan pilar negara demokrasi. Keadilan pemilu adalah sarana, langkah, mekanisme yang merupakan bagian dari sistem pemilihan umum untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan untuk mengurangi, menyelesaikannya, serta menghukum pelaku ketika hal itu terjadi. Prinsip-prinsip hukum dan keadilan harus menjadi dasar dalam menyelesaikan perselisihan pemilu, memastikan bahwa setiap proses pemilu dilakukan dengan integritas dan transparansi. Kepercayaan publik terhadap sistem pemilu adalah dasar dari demokrasi yang sehat, dan lembaga hukum memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa setiap aspek pemilu dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan demokrasi yang tertinggi. Keadilan dan integritas pemilu harus dijaga bukan hanya untuk menghormati prinsip dasar kedaulatan hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebutuhan menyelenggarakan proses pemilu sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilu, di samping juga menghormati kehendak rakyat. Sebelum mengupas makna dari frasa wewenang mahkamah, saya ingin mengidentifikasi dahulu frasa ini dalam perkembangannya. Dalam konstitusi, frasa yang digunakan adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kata tentang saya garis bawahi. Dalam Undang-Undang MK sama, dalam Undang-Undang Kehakiman sama. Namun ada agak sedikit selisih ketika di bagian akhir Undang-Undang MK, apalagi di dalam Undang-Undang Pemilu, kata tentang sudah hilang. Tidak ada lagi tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya dalam Undang-Undang Pemilu, perselisihan hasil pemilu dimaknai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Bahkan lebih lanjut di pasal 47 ayat 1, perselisihan tersebut yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi berupa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu. Terakhir di PMK 4/2023, perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum, itulah pilihan frasa wewenang yang digunakan. Persoalannya adalah apakah tidak bermakna kata tentang tersebut? Ada 5 varian, mulai dari ketentuan konstitusi sampai yang terakhir dengan PMK. Yang di sini menurut ahli ada penyempitan dan pereduksian. Arti kata tentang menurut KBBI adalah mengenai. Tentang mengenai artinya berhubungan dengan, tentang hal, sehingga secara terminologi tentang hasil berarti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hasil, baik hasilnya itu sendiri ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil. Jadi tidak sebatas pada hasil itu sendiri. Hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil adalah termasuk proses yang membuahkan hasil tersebut. Dengan dihilangkan kata tentang, maka artinya tereduksi, yakni hanya menunjuk pada hasil, tidak pada hal-hal yang berhubungan dengan hasil. Apalagi frasa kemudian berekdisis menjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu dan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum, sehingga frasa wewenang Mahkamah Konstitusi perselisihan tentang hasil pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat dikenali lagi. Apa kemudian maknanya? Seharusnya dengan kembali pada rumusan frasa wewenang sebagaimana pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, makna yang lebih luas atau komprehensif dari hanya sekedar memutus perselisihan dengan tentang dicoret hasil pemilihan umum. Makna memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum menurut ahli adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional. Apa yang dimaksud proses perolehan di sini? Menurut ahli adalah mahkamah memeriksa dan mengadili proses memperoleh suara dari adanya pelanggaran yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Ada 2 pelanggaran.
pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, intolerable condition, dan atau pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Yang kedua, kalau soal hasil perolehan, maka maknanya adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional yang dibuat oleh KPU. Dengan demikian, maka seharusnya lah menurut penalaran hukum yang wajar, kita kembali ke frasa wewenang sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pelanggaran pemilu yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu dan tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka hanya akan menunda keadilan yang akibatnya justice delay, justice deny. Yang kedua, Mahkamah adalah pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan undang-undang sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif. Bila hanya memutus hasil, maka peserta pemilu yang melakukan pelanggaran yang seberat-beratnya dan menang tidak akan dihukum. Ini bertentangan dengan azas nullus commodum capere potes, de injuria sua propria. Tidak boleh seseorang diuntungkan oleh pelanggaran yang dia buat dan tidak boleh seseorang dirugikan oleh pelanggaran yang dibuat oleh orang lain. Dan yang paling dalam adalah sumpah hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sumpah hakim ini, 2 kali Undang-Undang Dasar ditautkan. Yang pertama adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, ketika menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, masih ada frasa menurut Undang-Undang Dasar. Sumpah ini kalau kita lihat berbeda dengan sumpah presiden sekalipun. Presiden dalam sumpahnya hanya disebutkan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Tidak ada frasa sesuai atau menurut Undang-Undang Dasar. Yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, kekhawatirannya adalah terjadi keadilan sesat, miscarriage of justice. Apabila dibangun legal reasoning bahwa cukup penyelesaian pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan tertutup bagi cabang kekuasaan yudisial menjalankan peran check and balances, maka dalam perspektif electoral justice telah tercipta keadilan yang sesat, yang jauh dari keadilan. Rechtvaardigheid van beginsel. Bawaslu menurut Undang-Undang Pemilu adalah salah satu penyelenggara pemilu, cabang kekuasaan eksekutif, sehingga seharusnya bisa ditilik dan diimbangi oleh cabang kekuasaan lainnya. Kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan rekomendasi sanksi oleh Bawaslu adalah dalam ranah memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sedangkan Mahkamah menilai pelaksanaan pemilu sesuai dengan konstitusi. Yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, kekhawatirannya adalah terjadi keadilan sesat, miscarriage of justice. Apabila dibangun legal reasoning bahwa cukup penyelesaian pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan tertutup bagi cabang kekuasaan yudisial menjalankan peran check and balances, maka dalam perspektif electoral justice telah tercipta keadilan yang sesat, yang jauh dari keadilan. Rechtvaardigheid van beginsel. Bawaslu menurut Undang-Undang Pemilu adalah salah satu penyelenggara pemilu, cabang kekuasaan eksekutif, sehingga seharusnya bisa ditilik dan diimbangi oleh cabang kekuasaan lainnya. Kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan rekomendasi sanksi oleh Bawaslu adalah dalam ranah memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sedangkan Mahkamah menilai pelaksanaan pemilu sesuai dengan konstitusi. Sudah 10 menit, Oke. bisa dilanjutkan dengan pendalaman. Baik, masih yang mulia. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari tim kuasa hukum, pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Sebetulnya sangat jelas, sangat crystal clear. Kami memahami semua yang dikatakan dan kalau dimintakan pendalaman, kami mungkin hanya satu pendalaman yang akan kami lakukan. Itu Silakan Pak Lutfi. Terima kasih Yang Mulia. Dalam persidangan selalu dikatakan bahwasanya mahkamah itu hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan soal hasil, soal outcome. Padahal kalau kita merujuk kepada konstitusi, pasal 22E, kemudian Undang-Undang Pemilu dan lain-lain, itu pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dan kalau kita periksa di dalam konstitusi juga tidak ada kata kepastian hukum saja, yang ada adalah kepastian hukum yang adil. Dan kata yang mengandung unsur adil di dalam konstitusi itu ada 21 kali. Sementara hukum itu ada 18 kali. Itu artinya
para pendiri bangsa itu mengutamakan keadilan. Pertanyaannya Pak Lutfi. Pertanyaan saya adalah, bagaimana menurut saudara apakah hanya Mahkamah Konstitusi ini hanya berwenang memeriksa soal hasil? Kalau hasil berarti katakanlah angka 10 dan 100 itu apa bedanya? Itu saya kira tidak bisa diperdebatkan lagi. Yang kedua, ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya. Saya mohon tanggapan dari saudara. Dan yang terakhir, saya minta pendapat dari saudara tentang bahwa hakim MK itu dalam memutus perkara, dia itu rujukan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan keyakinan hakim. Dengan demikian, apakah undang-undang tidak menjadi penting bagi hakim Mahkamah Konstitusi? Karena dia adalah bukan hanya the guardian of Constitution, tapi dia adalah the guardian of Pancasila. Dikumpul dulu Pak An. Dari termohon ada pertanyaan? Satu pertanyaan tuh cukup. Terima kasih majelis, saudara ahli. Pertanyaan saya adalah, apa makna hasil pemilu menurut ahli bila itu dikaitkan dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 411, kemudian pasal 404, kemudian pasal 416. Apa itu? Undang-undang apa itu? Undang-Undang Pemilu. Pasal 418, pasal 419, kemudian pasal 421, pasal 422, dan pasal 423 tentang pemilu. Pertanyaannya tentang apa makna hasil pemilu menurut ahli berdasarkan pasal 6A Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang kami sebutkan di Undang-Undang Pemilu. Terima kasih. Baik, dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum menanyakan, saya ingin mengklarifikasi ucapan Saudara Lutfi Yazid. Bisa dikontra dengan pertanyaan, mungkin dikontra Keberatan Yang Mulia. keberatan yang lain. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia, adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini. Itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih, saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Pertanyaan yang mendasar adalah kepada saudara ahli, adalah satu perdebatan yang tak berujung di dalam filsafat hukum. Ketika kita mencari keadilan dan kepastian hukum, kita tahu al-adlah adalah substansi daripada hukum itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Betul putusan 90 itu problematik kalau dilihat dari filsafat hukum, etik, dan lain-lain. Tapi dari segi kepastian hukum, putusan 90 itu jelas sekali. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, ketika saudara menginginkan mahkamah ini lebih substansi membahas sesuatu sampai kepada keadilan yang hakiki, pertanyaannya sampai kapan kita akan menyelesaikan persoalan ini? Kita tahu dalam filsafat hukum persoalan keadilan dan kepastian hukum itu sesuatu yang sulit dipertemukan, tapi ketika kita dihadapkan kepada kasus yang konkret, menurut saudara, apakah kita harus berdebat tentang keadilan yang tak berujung? Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.